Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosur? Mari kita lanjutkan menjawab pertanyaan yang tertunda. Jika mengaji, niatnya mencari orang untuk dijadikan mitra bisnis, itu apakah salah? Salah. Kalau ditanya ngaji niatnya nyari orang untuk jadi mitra bisnis, apa salah? Salah, sudah. Yang jenengan dapatnya mitra bisnis itu kuwi nek oleh sudah datang ke sini sejak semalam, sejak tadi ba'da subuh, tujuannya mencari mitra bisnis. Ya dapatnya hanya mitra bisnis, nggak dapat pahala kebaikan di sisi Allah. Itu pun kalau dapat mitra bisnis. Kalau tidak dapat, ya sudah nggak dapat apa-apa, hanya lelah, sudah lelah, boyok, pegel dan lain sebagainya. Nggak ada nilai kebaikan di sisi Allah, nggak dapat mitra bisnis. Maka Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan Muhammad, sesungguhnya solatku, ibadah nusukku, aktivitas hidupku, bahkan matiku itu hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Orang Islam itu datang ke majelis ilmu, ke majelis taklim, tujuannya karena Allah sudah. Orang Islam itu kalau berusaha menghafal Quran, tujuannya jangan hanya sebatas menjadi hafid. Itu bukan tujuan utama. Biar dikatakan hafid, itu bukan tujuan utama. Tetapi kita menghafal Quran, baca Quran, itu karena Allah. Kan ada itu hadis dari Nabi, bahwa nanti di hari kiamat ada 3 golongan yang akan diberi putusan pertama-tama, akan diadili. Ada 3 golongan yang pertama kali nanti akan dihisab. Salah satunya orang yang diberi anugerah oleh Allah tentang kepandaian dalam Al-Quran, kepahaman dalam Al-Quran, dan dia terus melakukan itu. Ia membaca Quran serta hafal Quran, mengajarkan Al-Quran. Tetapi sampai di hadapan Allah dikatakan sebagai kadzab, pembohong besar. Apa sebabnya? Allah itu maha mengetahui. Kamu baca Quran, kamu menghafal Quran, biar kamu itu dikatakan seorang qari atau seorang hafid. Biar dikatakan kamu itu orang yang pandai membaca Al-Quran, fasih dalam bacaan Quran, hafal Al-Quran. Biar dikatakan alim. Tujuanmu itu faqad qila, kan gitu. Tujuanmu itu semua sudah kamu dapatkan. Ketika kamu meninggalkan dunia, masyarakatmu semua sudah mengeluh-ngeluhkan semasa hidupmu. Kamu dikatakan qari, kamu dikatakan hafid, kamu dikatakan alim. Itu tujuanmu dalam mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, dalam menghafal Al-Quran. Tujuanmu itu sudah kamu dapatkan di dunia. Nah sekarang ini akhirat, bukan dunia. Maka tujuan duniamu sudah kamu dapatkan, sekarang balasan di akhirat harus kamu terima. Kemudian dihadapkan, diseret wajahnya menuju neraka, kemudian lempar ke neraka. Maka Bapak Ibu kalau datang ke sini tujuannya mencari mitra bisnis, nah, itu tujuan yang menyimpang, salah itu. Jangan berjam-jam tidak dinilai kebaikan di sisi Allah. Kalau ketemu mitra bisnisnya, karena tujuannya ke sini mencari mitra bisnis,
wis toh, yakin. Tidak fokus pada kajian. Hanya akan ngobrol tentang bisnisnya. Dan mesti milih ning warung. Karena kalau di sini ngobrol akan ditegur oleh kanan kirinya. Jadi memang sudah kencanan dengan mitra bisnis ketemuan di sini. Maka pentingnya tasghihun niyah, luruskan niat. Kita kesini ngaji itu karena Allah yang menyeru kita. Tadabbur Quran itu perintah dari Allah. Dan Nabi juga bersabda, innamal a'malu bin niyyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amal tergantung niatnya. Dan setiap manusia akan mendapatkan balasan sesuai niatnya. Man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Lah ini, barang siapa yang hijrahnya itu untuk dunia yang ingin diraihnya, ya. Barang siapa yang ngajinya untuk meraih mitra, mendapatkan mitra bisnis. Bisnis kan berarti dunia. Di hadis tadi disebutkan, barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia yang ingin dia raih, kita bawa ke sini. Barang siapa yang ngajinya niatnya untuk mendapatkan mitra bisnis, awim ra'atin yang kikuha, atau hijrahnya karena mengikuti wanita yang hendak dikawininya, atau ngajinya ke sini karena ada perempuan yang ditaksir hendak dikawininya, ngaji ke sini bukan karena Allah, maka menurut Nabi kita, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya dia hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya untuk cari mitra di bisnis, ya itu hanya dapat mitra bisnis. Itu pun kalau dapat, tidak dapat pahala. Rugi no kita. Hidup sekali saja kok. Melakukan kebaikan, niatnya bukan lillah, tapi untuk mitra bisnis, kan rugi kita. Makanya kita kesini ngaji, dah lillahi ta'ala. Perkara nanti kemudian Allah kirimkan mitra bisnis, itu bonus dari Allah. Bukan tujuan utama kita datang ke sini. Itu bonus dari Allah. Kalau tujuannya sudah salah, maka selama ngaji pun potensi salah. Dengan HP-nya akan WA-WA-an dengan mitra bisnis. Besok apa ya? Enaknya gimana? Penjualannya target tidak? Lu kok tidak target bagaimana? Nanti bagaimana dengan perusahaan? Nanti bonusnya turun loh. Ini. Ayo. Gimana kira-kira planning strategi untuk menjual produk kita ini? Kira-kira menurut jenengan seperti apa? Udah WA-WA-an terus, padahal Quran diterangkan. Sunnah dijelas-jelaskan, buat gaduh melalui HP-nya. Luar biasa kandhani setan gepeng ini, luar biasa Pak. Jenengan meski tidak bengak-bengok ketika Quran diterangkan, tetapi ya buat gaduh dengan HP, buat gaduh terhadap diri sendiri. Ya, maka luruskan niat. Kita kesini atau ngaji bukan untuk mencari mitra bisnis, tapi untuk Allah. Kita hidup karena Allah, berasal dari Allah, hidup di dunia juga karena Allah, rezeki kita juga yang menjamin Allah, nanti kita akan kembali kepada Allah. Maka hidup kita ini hanya untuk Allah, kembali kita hanya kepada Allah. Semua yang kita lakukan kebaikannya murni karena tunduk patuh pada Allah. Ya, ada lagi.